Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas akuntansi B akan menampilkan video pembelajaran dengan judul Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Dwi Larasanti, Siti Zuhzi Sofria, Rizka Widyastuti, dan saya sendiri, Danu Alfasri. Subbab-subbab yang akan kami sampaikan yaitu 4.1 Memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. 4.2 Etika dalam sebuah masyarakat informasi. 4.3 Dimensi moral dalam sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama, suatu bentuk pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik. Yang kedua yaitu 5 dimensi moral di era informasi. Yang ketiga, tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Poin pertama yaitu suatu bentuk pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politik. Kita pelajari dulu, isu itu apa sih? Isu itu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar serta membutuhkan pembuktian. Terus kenapa sih isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik? Karena di sini kita harus memilih tindakan yang benar yang sesuai dengan undang-undang dan panduan bagi individu ataupun organisasi dalam berperilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar dan tidak juga menyimpang dengan etika. Dalam hubungan antara isu etika, sosial, dan politis dalam masyarakat, informasi melahirkan 5 dimensi moral, yaitu sebagai berikut. 5 dimensi moral yaitu yang pertama ada hak dan kewajiban moral, yang kedua ada kepemilikan hak dan kewajiban, yang ketiga akuntabilitas dan pengendalian, yang keempat kualitas sistem, yang kelima kualitas hidup. Kita bahas yang pertama, yaitu hak dan kewajiban moral, yaitu berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan berindividu gitu. Jadi contohnya kita boleh nih untuk tidak memberikan data pribadi kita terhadap orang lain karena itu termasuk dengan hak kita. Yang kedua ada kepemilikan hak dan kewajiban. Hal ini terkait dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu apa sih? Kekayaan yang tidak memiliki wujud seperti ide, kreativitas, dan karya. Nah, yang ketiga ada akuntabilitas dan pengendalian. Hal ini berkaitan dengan undang-undang privasi individu. Yang keempat, kualitas sistem, yaitu berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem. Karena setiap sistem yang dibuat itu pasti memiliki plus dan minusnya. Ketika ada minus itu terjadi, maka kita harus memikirkan juga solusinya seperti apa. Yang kelima adalah kualitas hidup. Apa sih yang sudah teknologi berikan? Yang pertama adalah kemudahan berinteraksi atau berkemudahan untuk berkomunikasi, kemudahan untuk mencari informasi, dan kemudahan untuk meringankan pekerjaan kita. Tetapi di lain sisi juga ada dampak buruknya, yaitu karena kita dengan mudahnya mengakses sistem informasi itu, berita-berita yang belum tentu benar atau hoax itu dapat tersebar dengan cepat dan luas. Makanya di era di mana sistem informasi begitu marak, kita harus memiliki etika yang benar sesuai aturan yang berlaku dan UU yang sudah ada. Yang ketiga itu ada tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Yang pertama itu adalah kecepatan komputasi yang meningkat, yang berpengaruh kepada ketergantungan kita terhadap sistem dan kelemahan kita terhadap kesalahan sistem suatu kualitas data. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan data menurun dengan cepat, yang berpengaruh kepada perusahaan dapat dengan mudah untuk memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga yaitu kemajuan analisis data, yang berpengaruh kepada perusahaan mampu menganalisis data yang berukuran besar. Yang keempat adalah kemajuan jaringan dan internet,
dan berpengaruh dalam menyalin data dari lokasi ke lokasi yang lain, dan juga dapat menyebabkan kejahatan rutin atas privasi individu menjadi mudah dan efektif. Baik, materi yang selanjutnya yaitu etika dalam masyarakat informasi yang terdiri dari konsep responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Yang pertama adalah responsibilitas. Responsibilitas adalah elemen utama dari tindakan etika atau responsibility yang mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas putusan yang Anda buat. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, mengambil tindakan, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Sistem dan institusi yang tidak mampu menemukan orang yang pantas dalam melakukan tindakan tertentu pada dasarnya tidak mampu memberikan analisis etika maupun tindakan etika. Untuk yang ketiga yaitu liabilitas. Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem maupun organisasi. Konsep dasar responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh individu yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi tindakannya. Yang pertama ada responsibilitas. Responsibilitas adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Yang kedua, akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Sistem-sistem dan instansi yang tidak mampu menemukan orang yang pantas melakukan tindakan tertentu pada dasarnya tidak mampu memberikan analisis etika ataupun tindakan etika. Yang ketiga, ada liabilitas. Liabilitas merupakan perluasan dari konsep responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana satu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain, sistem, maupun organisasi. 5 langkah yang membantu saat berhadapan dengan isu etika. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta secara jelas. Temukan siapa yang melakukan suatu tindakan dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, definisikan konflik atau dilema, dan identifikasi nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Isu-isu etika, sosial, dan politis selalu mewakili nilai-nilai yang lebih tinggi. Biasanya, isu etika melibatkan dilema. Dua program yang bertentangan namun sama-sama mendukung atau memberi manfaat. 3. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Identifikasi pilihan-pilihan beralaskan kuat yang bisa diambil. Anda mungkin akan menemukan pilihan yang dapat memuaskan semua pihak, namun beberapa pilihan lebih baik ketimbang yang lainnya. Yang kelima, identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Suatu pilihan mungkin berhasil dalam suatu kasus, namun belum tentu berhasil dalam kasus serupa. Prinsip-prinsip utama etika. 1. Perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain memperlakukan kepadamu. Posisikan diri Anda pada posisi orang lain dan berpikir seolah-olah Anda adalah objek dari keputusan yang Anda buat yang dapat membantu Anda dalam membuat keputusan yang adil. Yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu berarti tidak pantas bagi seseorang. Tanyakan kepada diri sendiri, jika setiap orang melakukan hal ini, dapatkah suatu organisasi atau masyarakat bertahan?
Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Suatu tindakan mungkin akan membawa perubahan saat ini, dan hal tersebut dapat diterima. Namun, apabila hal tersebut dilakukan berulang-ulang, hal tersebut akan membawa perubahan yang tidak dapat diterima dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, ambil tindakan yang memberikan nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Aturan ini mengasumsikan Anda dapat memprioritaskan tingkatan nilai dan memahami konsekuensi dari berbagai macam tindakan. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya yang paling murah. Beberapa tindakan memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang rendah atau biaya kegagalan yang sangat mahal dengan kemungkinan yang cukup besar. Hindari tindakan yang memiliki biaya kegagalan yang sangat mahal. Yang keenam, asumsikan bahwa seluruh benda baik berwujud maupun tidak adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Jika segala sesuatu yang diciptakan berguna untukmu, maka hal tersebut memiliki nilai dan Anda harusnya berasumsi orang yang menciptakannya mengharap kompensasi atas pekerjaannya. Kode etik profesional. Kode etik adalah janji berdasarkan profesi untuk mengatur kalangan profesional dengan kepentingan umum masyarakat. Ketika sekelompok orang mengklaim sebagai profesional, maka mereka memikul hak dan kewajiban khusus karena pengakuan khusus mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Kode etik profesional diresmikan oleh asosiasi seperti Asosiasi Medis Amerika, American Medical Association, Asosiasi Bar Amerika, American Bar Association, Asosiasi Permesinan Komputer, Association for Computing Machinery. Materi selanjutnya yang akan kami bahas mengenai dimensi moral dalam sistem informasi. Isu-isu etika sosial dan politik yang penting yang diangkat oleh sistem informasi mencakup dimensi-dimensi moral sebagai berikut. Yang pertama, hak informasi atas privasi dan kebebasan di era internet. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, akuntabilitas, liabilitas, dan pengadilan. Yang keempat, kualitas sistem data dan kesalahan sistem. Yang kelima, kualitas hidup atas keadilan, akses, dan batasan. Dimensi moral yang pertama mengenai hak informasi atas privasi dan kebebasan di era internet. Pengertian privasi sendiri adalah hak seseorang untuk bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara. Sedangkan kebebasan di era internet pada zaman sekarang banyak mengalami tantangan. Salah satu contohnya, informasi yang dikirimkan melalui jaringan memiliki peluang melewati beragam sistem komputer, sehingga sangat memungkinkan data kita akan diretas. Dalam hal itu, untuk melindungi hak privasi, oleh konstitusi di Amerika Serikat, Kanada, dan di Jerman, dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak privasi tersebut. Dimensi moral selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini menghadirkan tantangan bagi hukum dan praktik sosial karena dianggap sebagai harta tak berwujud yang diciptakan oleh seseorang maupun organisasi. Contohnya seperti rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Rahasia dagang dapat diartikan sebagai hasil karya intelektual atau sebuah formula perangkat pola atau komplikasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis. Hak cipta merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi pencipta karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan tujuan apapun sepanjang hidup pencipta karya tersebut ditambah 70 tahun sesudah kematiannya. Sedangkan hak paten sendiri adalah mengizinkan pemiliknya melalui monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang diperolehnya selama 20 tahun.
Contoh tantangan bagi hak kekayaan intelektual adalah media digital dibedakan ke dalam bentuk buku, majalah, dan medis lainnya untuk mempermudah replikasi atau memperbanyak cetakan perpindahan dan perubahan, sedangkan kesulitan dalam mengelompokkan karya perangkat lunak sebagai program buku maupun musik keringkasannya membuat pencurian mudah dilakukan dan sulitnya menciptakan keunikan dalam karya tersebut. Dimensi sosial yang ketiga adalah akuntabilitas, liabilitas, dan pengadilan. Akuntabilitas bersamaan dengan Undang-Undang Kekayaan dan Privasi Teknologi, informasi baru memberikan tantangan bagi liabilitas hukum. Contoh tantangannya berhubungan dengan masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Semakin maraknya kejahatan yang timbul, maka perlu penerapan budaya etika dalam perusahaan. Contohnya, waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat dan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Dimensi moral yang keempat, yaitu kualitas sistem data dan kesalahan sistem, berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan. Tantangan yang muncul, banyak kelemahan yang muncul pada perangkat lunak dan kerusakan pada fasilitas. Dalam hal ini ada 3 sumber pokok dari kinerja sistem yang bobrok, antara lain kelemahan dan kesalahan pada sistem, kegagalan perangkat kerja atau fasilitas lainnya, kualitas input data yang buruk. Di sisi lain, poin tersebut merupakan sumber kegagalan sistem yang sering dijumpai di dalam organisasi bisnis. Dan yang terakhir adalah kualitas hidup, atas keadilan akses dan batasan. Dalam poin ini, kami akan membahas beberapa konsekuensi negatif di bidang sosial yang ditimbulkan oleh sistem dengan mempertimbangkan respon dari individu sosial maupun institusi politik. Yang pertama, menyeimbangkan kekuatan pusat versus tepian. Yang kedua, kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap persaingan. Yang ketiga, mengelola batasan antara keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Yang keempat, ketergantungan dan kerentanan. Yang kelima, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Yang keenam, ketenaga kerjaan, dampak buruk teknologi, dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Yang ketujuh, kesetaraan dan hak akses antara meningkatnya kesenjangan sosial dan pembedaan ras. Yang kedelapan, resiko kesehatan, contohnya seperti RSI, CVS, dan Technotrust. Sekian video dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.